Salam sejahtera para subscriber yang terkasih, yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda. Ya. Apakah Tuhan bisa melakukan time traveler? Ya, jadi ini pertanyaan yang saat ini sedang tenar-tenarnya di kalangan para ahli pikir, termasuk juga anak-anak muda yang ingin tahu apakah Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu. Ya, sekarang ini kan lagi terkenalnya novel-novel, ada film-filmnya, ya, sandiwara-sandiwaranya, ya. Orang bisa melakukan ke masa lalu, orang bisa melakukan ke masa sekarang, orang pergi juga ke masa depan. Ya, sekarang banyak. Sekarang yang jadi pertanyaan orang-orang, Tuhan, apakah Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu? Apakah Tuhan bisa pergi ke masa lalu? Apakah Tuhan bisa pergi ke masa sekarang? Apakah Tuhan bisa pergi ke masa depan? Saya akan menjawab dengan dua alasan bahwa Tuhan itu bisa melakukan perjalanan antar waktu. Anda boleh bertanya kepada siapapun rohaniawan dengan pertanyaan ini, apakah Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu? Pasti semua akan menjawab bisa. Jikalau ada rohaniawan berkata tidak bisa, tentu akan diprotes banyak yang lain. Kenapa bisa? Karena Tuhan itu maha kuasa dan maha sanggup. Ya, saya akan jawab dengan dua alasan kenapa Tuhan itu bisa melakukan time traveler. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan itu tinggal di suatu dimensi yang berbeda dengan dimensi bumi. Ya, saya akan membacakan dari kitab suci juga, ya, 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ayat ini menjelaskan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Dengan kata lain, Tuhan itu hidup di dalam suatu dimensi yang berbeda dari dunia ini. Tuhan berbeda dari bumi ini, tempat tinggalnya. Bayangkan yang pertama dulu, Tuhan itu ada di dalam suatu dimensi di luar bumi, di dalam dimensi yang tak terhampiri oleh manusia. Ya, saya akan bacakan juga dari ayat yang lain, yaitu Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Atau Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Di surga, tempat tinggal Tuhan, itu tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada benda-benda penerang di langit. Alkitab yang mengatakan itu, kitab suci yang mengatakan bahwa di mana Tuhan tinggal itu tidak ada matahari, bulan, bintang. Nah, kalau kita lihat di dunia ini, di bumi ini, kita ada matahari. Ini sore, bukan sore ya, pagi ya. Ini pagi ini ada matahari di atas, ya. Memang kita tinggal ada matahari, ya. Kalau kita sore hari, malam hari, ada bulan, ada bintang. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, benda-benda penerang di langit untuk bumi ini, tapi di surga tidak. Di sana ada penerang yang lain, yaitu cahaya kemuliaan Tuhan. Kenapa sebetulnya awalnya itu Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang di bumi ini? Saya akan membacakan cita-cita tujuan awal Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang dari kitab suci, ya. Itu ada ditulis di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda
yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi tujuan Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit itu adalah untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi itu sebagai tanda waktu. Oh, pagi hari, jam 6, jam 7, jam 9, jam 10, jam 6 sore, malam hari. Itu sebagai tanda waktu. Jadi yang namanya waktu itu penunjuk awalnya adalah matahari. Jadi Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang di bumi ini. Tujuan awalnya itu sesuai dengan yang dikatakan kitab suci Kejadian pertama ayat 14, tujuannya adalah untuk waktu, untuk masa-masa. Jadi yang namanya waktu itu adanya di bumi ini gitu. Matahari, bulan, bintang itu adalah di lingkarnya bumi. Galaksi alam semesta itu adanya di lingkar bumi. Nah, Tuhan itu tinggal di luarnya galaksi-galaksi itu, di dalam terang yang tidak terhampiri, di dalam suatu dimensi yang tidak terhampiri oleh alam bumi ini. Nah, bumi ini masuknya di dalamnya ada matahari, bulan, bintang, alam semesta, ada galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, bintang-bintang yang lain. Itu ada di lingkar dunianya bumi. Tapi Tuhan itu tinggalnya di dimensi yang berbeda. Para subscriber yang terkasih, yang diberkati dengan kasih Tuhan, coba ini direnungkan dulu ya. Tuhan tinggal di dalam suatu dimensi yang berbeda dari dunia ini. Itu yang diterangkan oleh firman Tuhan ya. Dengan kata lain, bahwa Tuhan itu tidak terpengaruh oleh waktu bumi. Jadi misalnya nih, ini alam semesta ini bayangannya ya. Ini ada bumi, ini lingkar bumi. Termasuk di dalamnya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada galaksi-galaksi, ada meteor, ada komet, ada alam semesta bumi di sini ya. Nah, Tuhan itu di luarnya. Tuhan itu di luar itu. Sedangkan waktu itu dipengaruhi oleh bumi, itu dipengaruhi oleh matahari yang ada di lingkar bumi. Bumi ini waktunya dipengaruhi oleh matahari, bulan, bintang. Itulah awal pertama kali Tuhan ciptakan matahari, bulan, bintang, tujuannya untuk waktu, untuk masa-masa, untuk mengetahui hari-hari, bulan-bulan, hari, tahun-tahun. Itu ada di lingkar matahari. Padahal matahari itu di lingkar fisik. Tuhan lebih tinggi dari galaksi itu, lebih tinggi dari fisik itu, tinggal di dalam dimensi yang lain. Jadi apa hubungannya ya dengan jawaban bahwa Tuhan itu bisa ke masa lalu, ke masa sekarang, dan ke masa akan datang? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena Tuhan tinggal di luar waktu, bukan Tuhan dipengaruhi oleh waktu. Bukan Tuhan tinggal di dalam waktu, matahari, bulan, bintang, bukan. Tuhan tidak tinggal di matahari, bulan, bintang, tetapi Tuhan tinggal di dalam dimensi yang tidak terhampir, di luarnya bumi. Tuhan tidak di bawah kontrol waktu ya, tapi Tuhan yang mengontrol waktu. Jadi posisinya harus beda. Bukan waktu itulah yang menguasai Tuhan, tapi Tuhanlah yang menguasai waktu. Sampai di sini nangkap. Jadi ketika Tuhan ada di dalam ruangan yang berbeda, ini adalah masa lalu, tangkamnya di belakang masa lalu. Ini masa sekarang, lalu ini masa depan. Jadi ketika Tuhan mau ke masa lalu, Tuhan tinggal lewat pintu yang sebelah sini. Tuhan mau ke masa depan, Tuhan pintu di sebelah sini. Tuhan mau ke masa sekarang, Tuhan tinggal lewat pintu yang sebelah sini. Masa sekarang, masa lalu, masa depan. Tuhan tinggal di dalam suatu dimensi yang melampaui waktu. Tuhan mau pergi ke masa lalu, ke masa sekarang, dan ke masa yang akan datang. Makanya itu kita berkata bahwa penebusan itu adalah satu kali untuk selamanya.
Ketika Tuhan Yesus itu memilih untuk menyalibkan dirinya lalu bangkit, itu adalah untuk menebus dan mengampuni semua dosa-dosa manusia di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Penebusan itu menembus ke masa lalu, ke masa sekarang, dan masa akan datang. Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu. Ya, kenapa? Karena Tuhan tinggal di dalam suatu dimensi yang melampaui waktu. Itu yang pertama, alasan pertama. Kenapa Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu? Lalu alasan yang kedua, kenapa Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu adalah, saya akan bacakan dari Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan itu berkata bahwa semuanya itu telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, dari ayat ini. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu? Alasan yang kedua adalah karena Tuhan itu maha hadir. Dalam pembahasan tentang sifat Tuhan, kemampuan Tuhan, bahwa Tuhan itu maha hadir, itu ada dua kemampuan yang Tuhan bisa lakukan dalam kemahadirannya. Yang pertama, ya, Tuhan itu maha hadir secara lokasi. Jadi Tuhan itu bisa hadir di sini, tapi dia juga bisa hadir di sana. Dia juga bisa hadir di sana, dia bisa juga hadir di Amerika, dia ada di Rusia, dia ada di Jepang, dia ada di kutub utara, kutub selatan. Tuhan ada di samping kita, Tuhan ada di samping orang lain. Tuhan ada menemani semua. Tuhan itu maha hadir secara lokasi. Jadi kalau manusia itu bisa, misalnya itu film Naruto itu ya, manusia dia bisa dengan ilmunya, dia bisa berubah wujud menjadi 9 misalnya, atau 15 dan seterusnya ya. Tapi yang lainnya itu palsu, yang asli dia cuma satu. Ya ada, kalau di leluhur manusia kita kenal ya, ada orang bisa berubah jadi berapa gitu. Tapi yang lain itu palsu, cuma satu yang asli. Nah beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa ibaratnya jadi 10, jadi 1000, jadi 1.000.000, jadi 1 miliar, jadi triliun, itu semuanya asli. Bukan hanya asli satu, yang lain palsu seperti manusia atau seperti film kartun, bukan. Tuhan itu asli walaupun dia menjadi banyak. Ya itulah namanya Tuhan maha hadir secara lokasi. Di mana-mana secara tempat Tuhan bisa hadir, menemani siapapun, menolong siapapun, dan semuanya asli walaupun tidak terlihat secara fisik. Lalu yang kedua, kemahadiran Tuhan itu adalah Tuhan itu maha hadir secara waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Tuhan itu bukan hanya maha hadir secara lokasi, tetapi Tuhan itu juga maha hadir secara waktu. Dia bisa aja di sini, tapi Tuhan yang sama, dengan fisik yang sama, ibaratnya fisik rohani yang sama, dia ada di waktu yang masa lalu. Padahal dia ada di sini pribadinya, dia ada di surga, dia ke masa lalu. Di masa lalu dia menemani orang yang lain, di masa lalu yang lain lagi, bahkan di masa lalu sebelum prasejarah, bahkan di masa lalu sebelum waktu ada. Tuhan ada, bahkan juga ada di masa depan, padahal dia pribadinya ada di masa sekarang dan di masa lalu. Nangkep di sini. Jadi Tuhan itu bisa pergi antar tempat dan antar waktu. Dia juga ada di masa depan, padahal dia ada di sini sekarang. Ya itulah kemahadiran Tuhan. Karena kemampuan dia. Ya, jadi Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu, ini kesimpulannya karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena Tuhan itu memiliki
tempat tinggal dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi waktu. Itu tempat tinggal Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu karena kemampuannya sendiri, secara fisik, secara spiritual, secara kemampuan. Tuhan bisa karena kemampuan dia sendiri. Nah, para subscriber, demikianlah dua penjelasan saya untuk kebanyakan anak muda yang bertanya apakah Tuhan bisa melakukan perjalanan antar waktu dan apa alasan. Ya, demikian singkat saja ya, karena ini untuk isi channel YouTube ya, biar ndak mati ya, biar ndak stagnasi ya, biar ada konten baru. Demikian, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati ya, kiranya Anda selalu diberkati Tuhan, dikasihi, sukses terus, punya cita-cita, doanya yang sesuai kehendak Tuhan dikabulkan ya. Damai sejahtera selalu, jangan lupa mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Tuhan memberkati selalu. Amin.